Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika hidrosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dan klasifikasi perairan laut. Kita awali dari pengertian laut. Yang dimaksud dengan laut atau lautan adalah air yang menutupi permukaan bumi atau tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam atau beras asin. Terdapat gelombang, arus laut, dan di dalamnya terdapat kehidupan laut yang kompleks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Berdasarkan ukurannya, maka perairan laut itu dibagi 4. Satu adalah samudra. Samudra adalah lautan yang luas. Samudra Pasifik sebagai samudra yang terluas. Samudra Atlantik, lautan yang terdalam, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Yang kedua adalah laut. Laut itu maknanya lautan yang relatif sempit dan bagian dari samudra yang dipisahkan oleh pulau-pulau. Perairan Indonesia di dalamnya, di tengah-tengahnya akan banyak dijumpai laut. Seperti Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Arafuru. Nah, laut-laut ini sebenarnya berhubungan dengan laut lepas atau Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tapi karena semacam terpisahkan oleh deretan pulau di Indonesia, maka namanya disebut laut. Yang ketiga adalah teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke darat. Ini adalah teluk, lautan yang menjorok ke darat. Dan yang keempat adalah selat, yaitu laut sempit yang memisahkan dua daratan. Contohnya Selat Sunda antara Sumatera dan Jawa. Selanjutnya adalah jenis-jenis laut atau klasifikasi laut. Kita awali dari menurut proses terjadinya dibagi 3. Laut transgresi, ingresi, dan regresi. Laut transgresi adalah laut dangkal yang terjadi karena tergenangnya dataran rendah akibat naiknya permukaan air laut pada akhir zaman es. Contohnya adalah di Indonesia Barat atau dangkalan Sunda, Laut Jawa. Kemudian ada Selat Karimata dan Selat Malaka. Dan di dangkalan Sahul atau Indonesia Timur terdapat Laut Arafuru. Yang kedua adalah laut ingresi, yaitu laut dalam yang terjadi karena turunnya dasar laut akibat gerak tektonik. Contohnya adalah Laut Banda, Laut Sulawesi, ini Laut Banda ya, ini Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Yang ketiga adalah laut regresi, laut yang menyempit akibat adanya pengangkatan daratan, sedimentasi, dan penurunan muka laut pada zaman es. Contohnya adalah Laut Mati dan juga Laut Banda yang tadi. Laut Mati ini terdapat antara negara Israel, Palestina, dan Yordania. Laut dengan kadar garam tertinggi di dunia ini tidak dapat membuat orang tenggelam karena lautannya yang lebih tebal sehingga bisa mengangkat atau membuat orang tidak tenggelam. Dan ini adalah laut menurut terjadinya di Indonesia. Dangkalan Sunda adalah laut transgresi dan dangkalan Sahul, dan Indonesia Tengah adalah laut ingresi. Menurut letaknya ada 3, laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua atau daratan dan terhalang dari lautan oleh pulau atau semenanjung atau jazirah. Contohnya ini benua ya daratannya. Ini laut tepinya adalah Laut Arab. Yang kedua adalah Laut Cina Timur. Kemudian ada Laut Cina Selatan. Juga ada Laut Bering yang berada di sebelah utara Jepang. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara dua benua atau dua daratan. Ini kita berikan contoh sekitar Eropa dengan Afrika dan Asia. Contoh yang pertama adalah Laut Merah. Ya, Laut Merah ini nih, kita pakai yang atas, ini Laut Merah, terletak antara Jazirah Arab dan Afrika. Kemudian ada Laut Tengah. Ya, Laut Tengah antara Eropa dan Afrika, dan juga ada perairan Indonesia. Seluruh perairan Indonesia menurut letaknya termasuk laut pertengahan karena antara benua Asia dan Australia. Kemudian yang ketiga laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah daratan atau laut yang sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Hitam.
Ini masih berhubungan langsung dengan Laut Tengah dan Samudra Atlantik, terpisahkan oleh selat sempit, selat Bosporus. Kemudian ada Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Berikutnya adalah menurut kedalamannya. Ada 4 zona. 1 zona litoral, ketinggiannya adalah 0 meter. Adalah zona tersinari matahari. Tempat terjadinya pasang surut dan jenis organisme yang hidup adalah kepiting dan ubur-ubur. Yang kedua adalah zona neritik atau zona neritis. Adalah zona yang disebut zona terang yang kedalamannya 0 sampai 200 meter. Adalah zona yang paling banyak kehidupan lautnya. Jenis organismenya antara lain adalah nekton, yaitu semua jenis ikan yang bersirip atau berenang dengan menggunakan siripnya. Zona batial yang ketiga atau zona remang-remang pada kedalaman 200 sampai 1800 meter. Ikannya adalah ikan yang ukurannya besar, hiu dan paus. Dan zona yang keempat, zona batial atau zona gelap, lebih dari 1800 meter, ikannya adalah bentos, yaitu ikan yang hidup di dasar laut. Menurut wilayah di Indonesia, maka laut itu dibagi menjadi 4. 1 adalah Laut Nusantara, ini yang terletak di antara wilayah Indonesia, pulau-pulau di Indonesia. 2 adalah laut teritorial, yang ukurannya adalah 12 mil dari garis pantai terluar. 3 adalah Laut ZEE, yang ukurannya adalah 0 sampai 200 mil ke arah laut lepas. Dan yang keempat, laut landas kontinen, yaitu laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Khusus tentang wilayah laut Indonesia akan kita kaji di awal kelas 11. Berikutnya kita akan pelajari tentang karakteristik perairan laut. Bahwa air laut merupakan campuran dari 96,5% air tawar dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan organik, partikel-partikel tak terlarut. Dan sifat fisik utama air laut itu ditentukan oleh air murni yang besarnya 96,5%. Pada video kali ini kita akan membahas menjadi 4 hal karakteristik perairan laut, yaitu suhu, salinitas, warna laut, dan densitas. Kita awali dari suhu air laut. Faktor yang mempengaruhi suhu air laut yang pertama adalah intensitas sinar matahari. Yang kedua adalah letak lintang atau posisi matahari, di mana pada daerah tropis dan subtropis tentu suhunya akan lebih tinggi dan semakin menurun menuju ke kutub. Yang ketiga adalah letak geografis, di mana wilayah yang berpotensi mengakumulasikan air panas, maka dia akan memiliki, wilayah tersebut akan memiliki suhu yang paling tinggi. Berikutnya yang mempengaruhi suhu air laut adalah musim dan kecepatan angin, serta presipitasi dan evaporasi. Karakteristik suhu air laut. Yang pertama, semakin ke kutub, suhunya semakin dingin. Dari sini kita sudah ketahui tadi, di kutub panas dan semakin ke kutub, baik utara maupun selatan, suhunya semakin dingin. 2, semakin ke bawah, suhunya juga semakin dingin. Ini ya, di permukaan 4 derajat Celcius, di bawah bisa 4 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu permukaan cenderung berubah-ubah, seperti karena terdorong angin dan sebagainya. Dan yang keempat, pada laut pedalaman, suhu di permukaannya sampai ke bawah relatif sama seperti yang ada di Laut Tengah ini. Kita lanjutkan sekarang adalah salinitas air laut. Apakah yang dimaksud salinitas air laut itu? Adalah jumlah kadar garam yang terdapat di dalam air laut. Bahwa setiap daerah di perairan di bumi ini memiliki salinitas yang berbeda-beda, dan garis yang menghubungkan kadar salinitas yang sama itu dinamakan isohelin. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi salinitas air laut? Yang pertama adalah penguapan. Makin tinggi penguapan, salinitasnya adalah makin besar. Yang kedua, curah hujan.
Makin tinggi curah hujan, salinitasnya makin kecil. Yang ketiga, banyak sedikitnya air sungai yang bermuara ke laut. Makin banyak suatu laut dimuarai oleh suatu sungai, maka kadar garamnya adalah semakin kecil. Dan yang keempat, letak lintang. Daerah subtropis dan daerah tropis tentu akan memiliki kadar garam yang paling tinggi. Ini adalah wilayah dengan kadar garam yang tinggi. Air laut mengandung 3,5% atau 3,5% dari garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan organik, dan partikel lainnya. Dan inilah yang sering muncul di benak kita. Dari mana garam laut itu berasal? Nah, inilah 3 hal yang bisa menjawab asal mula kadar garam atau garam yang ada di laut. Yang pertama adalah pelapukan batuan yang ada di darat yang banyak mengandung partikel terlarutkan ke sungai dan kemudian ke laut. Berikutnya adalah gas-gas vulkanik yang melalui erupsi ketika gunung meletus, kemudian jatuh, mengalir ke sungai dan kemudian ke laut, mengandung berbagai jenis mineral termasuk garam-garaman. Sirkulasi lubang-lubang hidrotermal yang ada di dasar laut dalam yang terus mengeluarkan berbagai material dan salah satunya juga garam-garaman. Garam-garaman utama yang terdapat di dalam air adalah klorida dan natrium sebesar klorida 55%, natrium 31%. Yang lain sulfat, magnesium, kalsium, dan lain sebagainya. Berdasarkan persentase salinitas dibagi menjadi 4. Satu adalah air tawar. Memiliki konsentrasi kadar garam 0,05% atau 5 per mil. Dan ini adalah gambarannya, ini adalah batasnya. Yang paling bawah ini adalah air tawar, air fresh, yang terdapat pada sungai, danau, aliran permukaan, dan kemudian air tanah. Kadarnya adalah kadar garamnya 0,05% atau 0,5 poin per thousand atau per mil. Yang kedua adalah air payo dengan kadar garam 0,05% hingga 3%. Kalau digambar paket per mil berarti 0,5 hingga 30 per mil. Meliputi mangrove, pantai estuaria, swamp itu adalah rawa, kemudian brackish, ya, dan ini terdapat antara lain di Laut Baltik dan di Laut Hitam yang memiliki kadar garam kurang lebih 0,05 hingga 3%. Yang ketiga adalah air salin 3-5% atau 30-50 per mil. Antara lain adalah Laut Merah, Laut Mediterania, dan rata-rata air laut di seluruh dunia adalah kadar garam 34,7 per mil atau 3,5 per mil. Yang paling asin tentu adalah brine, lebih dari 5% atau 50 per mil. Dan laut yang dengan kadar garam tersebut adalah Laut Mati 350 per mil atau 35% dan Great Salt Lake atau Danau Garam Besar dengan kadar garam 320 per mil atau 32%. Densitas air laut adalah jumlah massa air laut per satu satuan volume. Variasi densitas di suatu daerah dinamakan gradien densitas. Pengaruhnya adalah sirkulasi termoholin atau pergerakan arus bawah ke permukaan itu berlangsung berkat densitas. Berikutnya adalah pengaruhnya terhadap upwelling dan downwelling. Dan ini adalah terkait dengan populasi ikan biasanya. Yang ketiga, transportasi sedimen, dan yang keempat, migrasi organisme. Faktor yang mempengaruhi densitas. Satu adalah suhu. Semakin dingin, densitasnya semakin besar. Dua adalah salinitas. Semakin tinggi tingkat salinitasnya, densitasnya juga semakin besar. Tekanan air laut semakin besar, densitasnya semakin besar. Warna atau kecerahan air laut. Air laut juga menampakkan warna yang berbeda-beda tergantung dari zat-zat organik maupun anorganik yang ada di laut maupun di dasarnya. Yang pertama adalah biru. Biru adalah warna mayoritas air laut. Kenapa bisa berwarna biru? Itu terjadi karena sinar matahari yang bergelombang pendek atau sinar biru yang paling banyak dipantulkan dibandingkan sinar yang lain. Yang kedua adalah warna kuning. Ini contohnya ya.
karena di dasarnya terdapat lumpur kuning. Misalnya adalah laut yang berada di muara Huanghu atau Sungai Kuning di Cina. Yang ketiga, warna hijau. Itu adalah karena lumpur yang diendapkan di dekat pantai yang memantulkan warna hijau, dan juga karena adanya plankton-plankton yang jumlahnya sangat besar. Yang keempat adalah warna putih, terjadi karena permukaannya selalu tertutupi es atau unsur-unsur es seperti di Laut Utara dan di Kutub Utara dan di Kutub Selatan. Warna ungu adalah karena adanya organisme kecil yang mengeluarkan sinar fosfor seperti di sebagian dan di waktu tertentu di Laut Ambon. Warna hitam karena di dasarnya terdapat lumpur hitam seperti di Laut Hitam. Dan warna merah karena banyaknya binatang-binatang yang kecil yang berwarna merah yang terapung-apung. Contohnya ada di Laut Merah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.